Oke, kembali lagi di setup preset untuk gitar dari Andra Ramadan ya, gitarisnya dari Dewa 19 dan juga Andra and the Backbone. Nah, kali ini kita akan ngebahas preset dari Mas Andra. Masih sama menggunakan media ya, Nux MG101. Oke, sambil mouse dulu jauh guys. Kita buka screennya. Ini dia screennya guys. Oke, kita mulai. Preset ini based on dari cerita Mas Andra di channelnya Yamaha. Waktu itu dia lagi promo untuk efeknya yaitu Line 6 ya, dimana dia menggunakan amplinya itu ada dua, yaitu untuk yang clean dan juga untuk yang drive lead gitu ya. Di sini kita bikin untuk yang drive lead. Saya kasih nama Andra 3K. Pertama dimulai dari susunan preset standar dari Nux MG101, di mana ada gate, ada kompresor, ada screamer, kemudian ada ampli, kabinet, EQ, modulasi, delay, dan juga reverb. Nah, setup pertama saya menggunakan gate, noise gate, supaya volume gitar tidak terlalu noise. Khususnya kalau misalnya gitar kita belum punya grounding yang baik. Tapi kalau misalnya groundingnya sudah baik pun, gitar ini misalnya ini Ibanez RG 565 made in Japan gitu ya, itu sudah oke noise-nya, tapi tetap saya gunakan noise gate supaya suaranya bisa lebih clean. Nah, ini sensitivity-nya saya set di 42, kemudian di decay-nya saya set di 44. Setelah noise gate, yang kedua adalah drive-nya. Drive-nya ini menggunakan TS9 atau screamer ya, di mana drive-nya dengan 0 aja, karena kita tidak mengejar karakter dari drive-nya itu sendiri, tidak mengejar karakter gain dari drive-nya, tapi yang kita gunakan adalah karakter dari screamer-nya, sehingga tone-nya kita naikkan di 66 dan levelnya di 89 untuk memberikan karakter dari si screamer lebih terasa. Fungsinya ketika di karakter ketika kita lagi main pitch harmoni, kemudian di single note ketika lagi bending gitu. Nah, itu dapatnya dari karakter si screamer-nya. Jadi fungsinya untuk booster dan memberikan karakter screamer. Untuk amplinya kebetulan di beberapa channel lain itu Mas Andra juga udah sempat nge-state dia biasanya menggunakan bisa Soldano, bisa Uber, bisa Marshall, dan bisa ada Rev juga gitu ya. Beberapa ampli untuk high gain ya. Kalau untuk lead itu di sini saya menggunakan Soldano karena memang yang saya bisa temukan dan karakternya mirip di Soldano. Setupnya sebenarnya bisa digunakan juga untuk untuk rhythm. Kalau misalnya rhythmnya menggunakan drive gitu ya, rhythm distorsi, maka kita bisa gunakan ini. Tinggal gainnya nanti dikurangin gitu ya. Misalnya gainnya kita turunin lah gitu. Nah, untuk di settingan lead gainnya ada di 80, masternya 80, bassnya di 65, middlenya 65, treble-nya di 60, dan presence-nya supaya dapat karakter suara senar saya set di 60 juga. Aduh, dapat karakter gini. Sebentar jatuh. Video ini no cut karena saya malas ngedit video. Mau saya jatuh tadi. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kabinetnya diusahakan carilah kabinet yang 4x12. Kalau bisa dapetin dari IR gitu ya, karena kalau IR biasanya sudah ready untuk mix, atau bahkan ada IR yang sudah di mix gitu ya. Jadi ketika record sudah tidak terlalu repot untuk melakukan mixing lagi. Contohnya di sini saya menggunakan IR dari Chop Tones. Ini 4x12. Kenapa 4x12? Supaya kita bisa mendapatkan karakter low-nya ketika melakukan lead. Nah, yang paling penting dari IR ini sendiri adalah kita harus memberikan batasan, yaitu untuk low cut dan juga high cut-nya. Low cut-nya kita batasin di 100 Hz. Kenapa dibatasin di 100? Supaya suaranya tidak berantem sama frekuensinya bass.
kan udah ada bass tuh. Jadi kita setnya di 100 karena frekuensi bass itu 100 ke bawah. Lalu high cutnya ini supaya tidak terlalu sakit di telinga, kita potong di 10 Hz, 10 kHz. Kalau di sini pakai 10.000 Hz ya. Ini penting untuk di setup teman-teman. Selanjutnya sebenarnya delay bisa dinyalakan di sini. Saya menggunakan pen delay. Tinggal nyalain aja gitu ya. Delaynya di 41, kemudian repeatnya di 45 ya, kurang dari 50 lah pokoknya. Kemudian delay levelnya di 17. Kenapa di set kecil? Karena nanti ada reverb di sini. Nah, fungsi dari delay ini adalah supaya solonya kita, leadnya kita itu lebih luas gitu kalau misalnya kita dalam proses di band. Fungsi delaynya ya. Nah, untuk reverbnya saya menggunakan reverb room. Karena kalau misalnya kita pakai plate atau pakai hall gitu ya, atau pakai yang lainnya, nanti terlalu lebar karena sudah ada delay. Jadi saya tambahinnya room aja dengan decay di 44, tone-nya 50 dan levelnya di 16. Anggaplah begini ya, kalau delay tadi di 17, levelnya reverb di 16, ya kita jumlahin aja lah 30 sekian gitu ya. Karena room dan delay itu sama-sama memberikan kesan ruang yang membuat lead gitar jadi terlihat luas, lebih terlihat sempit, atau terlihat di depan atau di belakang gitu ya. Teman-teman bisa belajar itu juga. Ini sekilas-sekilas aja lah. Nah, terakhir untuk volume ini bebas aja sih mau di set berapa gitu. Kalau di sini saya setnya di 9 sampai 10 nih, sekitar 9 sampai 10 karena memang output dari Nux MG101 sendiri cenderung kecil kalau misalnya kita set di 0. Jadi saya butuh tambahkan volumenya di sini. Sayangnya, nah ada sayangnya nih. Ketika ini digunakan untuk live, tidak ada menu untuk general EQ. Jadi kita harus janjian sama teman-teman di FOH untuk menyesuaikan karakter gitarnya supaya tetap mirip ketika di recording. Biasanya sih yang akan diturunkan adalah frekuensi high-nya, atau di treble-nya diturunin dikit aja dari misalnya di tengah 50 gitu ya, di jam 12 mungkin turunin di sekitar jam 10 atau jam 9 lah gitu ya, karena karakter dari si Nux ini sendiri. Lalu yang perlu diperhatikan juga kalau misalnya sudah pakai preset ini untuk live, sebaiknya tidak colok di input ampli, tapi baiknya langsung direct aja dari Nux ke mixer, atau kalau misalnya ada DI itu lebih enak lagi, jadi dari Nux masuk ke DI baru masuk ke mixer, sehingga suaranya benar-benar direct dari presetnya si Nux sendiri. Kan udah ada headnya, udah ada head dan kabinetnya. Kalau kita colok dari input atau kita colok ke kabinet, karakternya pasti berbeda karena sudah ada kabinetnya, dicolok kabinet lagi, sudah ada headnya, kita colok ke input head lagi. Jadinya baiknya langsung direct aja ya teman-teman. Nah, kita coba tadi ya. Kalau untuk ritmis sedikit aja, ini kita turunin lah misalnya di 30 gitu ya. Sama satu lagi, kalau untuk ritmis yang perlu dihapus juga adalah delaynya. Karena kalau ada rhythm pakai delay nanti dia mantul-mantul. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat mencoba presetnya. Bye.